Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak yang soleh. Pertemuan ke-1. 1. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari 2 pokok bahasan, yaitu: pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang tahu apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Sekarang marilah kita mulai dengan pembahasan orang jujur disayang Allah. Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi. Lawan dari jujur adalah berbohong atau berdusta, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perilaku jujur dibagi 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada orang lain. 1. Jujur kepada Allah. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada Allah adalah seperti berikut. A. Melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, dimanapun dan kapanpun. B. Berdoa kepada Allah. C. Selalu berperilaku baik kepada orang lain. 2. Jujur kepada diri sendiri. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada diri sendiri adalah seperti berikut. A. Berperilaku baik. B. Jika berbuat salah, mau mengakuinya, dan mau meminta maaf. C. Tidak menyalahkan orang lain. D. Tidak bersikap sombong. E. Menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 3. Jujur kepada orang lain. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada orang lain adalah seperti berikut. A. Mempunyai sikap yang tenang. B. Menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru. C. Cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ada. Pokok bahasan selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amati gambar berikut. Dalam gambar tersebut, terlihat anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Itu adalah salah satu perilaku hormat kepada orang tua. Perhatikanlah gambar berikutnya. Kalian bisa melihat seorang siswa sedang bersalaman dengan gurunya ketika tiba di sekolah. Perilaku siswa tersebut menunjukkan sikap hormat kepada guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu telah mengasuh, membimbing, memberi makan, minum dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak bersikap hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Sebab, orang tua sangat besar jasanya pada dirimu. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dirimu. Ibu telah berjasa mengandung, lebih kurang selama 9 bulan lamanya, melahirkan, dan merawatmu, hingga kini kalian menjadi besar. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah.
guru yang telah mengajar dan membimbing kita dengan segala ketulusan untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran sebagai bekal hidup di masa depan. Berikut ini beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati gurumu. 1. Jika guru sedang mengajar, kita perhatikan. 2. Mengucapkan salam jika bertemu. 3. Berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru. 4. Berbahasa yang baik dan benar. 5. Bersikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Anak-anak, kalian sudah mempelajari dan memahami materi orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maka, seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Selalu berkata dan bertindak jujur, dimanapun dan kapanpun. 2. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 3. Hormat dan patuh kepada guru. Demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Insya Allah, akan kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.